panduan ibadah online yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, persiapkan diri kamu sebelum memulai ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, ingat ya Kingdom Kids, ini adalah ibadah. Jadi tidak boleh sambil ngobrol, makan, main, dan lain-lain. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan kepada papa mama kalian jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids. Selamat beribadah. Shalom Kingdom Kids. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I'm Kingdom Kids, yes I am. Hooray! Tepuk tangan buat semua adik-adik yang hari ini di rumah masing-masing akan mengikuti ibadah online kita. Sebelum kita beribadah, kita mau berdoa dulu ya. Kakak rindu semua adik-adik yang ada di rumah. Bersama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau fokus minta pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami akan mulai ibadah kami kembali. Tuhan Yesus pimpin kami supaya kami juga lebih semangat lagi, lebih bersuka cita lagi untuk mengikuti ibadah hari ini. Sekalipun Tuhan masih di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan itu tidak mengurangi sukacita kami. Kami percayakan ibadah kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kami kakak-kakak sekolah minggu dari GBI Sukacita akan melayani adik-adik semuanya dengan sukacita. Shalom Kingdom Kids. Shalom. Hari ini senang bertemu dengan adik-adik yang di rumah. Adik-adik yang di rumah, ayo bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita yel-yel dulu ya. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes I am. Adik-adik, kita memuji Tuhan karena kita adalah anak kerajaan Allah. Anak kerajaan Allah, hidupku ditebus
katakan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri
Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami sudah memuji, Kami sudah memuji, memuliakan memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Saatnya kami Saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Berkati kami, Berkati kami, supaya kami bisa dengar-dengaran bisa dengar-dengaran dan melakukan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kingdom Kids, sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Kakak percaya semua adik-adik sudah duduk dengan tenang, cari posisi yang nyaman supaya bisa dengan tenang mendengar firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dosa membawa akibat kepada kebinasaan. Dosa membawa akibat kepada kebinasaan setiap orang yang melakukannya. Kingdom Kids, kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Adam dan Hawa yang Tuhan tempatkan di Taman Eden diberikan semua yang baik untuk mereka nikmati, tapi mereka melanggar. Ada perintah Tuhan yang Tuhan berikan buat mereka harusnya taati. Firman Tuhan hari ini kakak mau bacakan buat kita semua dari Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Tuhan memberikan perintah kepada mereka, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa ketika Tuhan tempatkan mereka di Taman Eden. Tetapi Adam dan Hawa tidak bisa menaati perintah tersebut. Hawa lebih mendengarkan apa yang diucapkan oleh iblis melalui si ular. Hawa mengambil buah pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, dan bukan hanya dia nikmati sendiri, tapi dia berikan juga kepada Adam suaminya. Sehingga ketika mereka memakan buah pohon itu, maka mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Dan akibatnya adalah hubungan mereka yang tadinya baik dengan Tuhan, mereka menjadi terpisah daripada Tuhan. Melanggar perintah Tuhan artinya mereka sudah berbuat dosa. Akibatnya adalah mereka diusir oleh Tuhan keluar dari Taman Eden. Mereka mengalami hal yang tidak baik jadinya, karena mereka sudah tidak taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kingdom Kids, kakak tadi sudah mengatakan bahwa dosa salah satunya adalah melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Akibatnya kita mengalami kematian, kita mengalami berpisah daripada Tuhan. Dan pemulihan itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan kehebatan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak mungkin bisa dipulihkan dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan yang tadinya merencanakan semua yang baik buat Adam dan Hawa, Tuhan rindukan semua yang baik terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa. Tetapi ketika mereka melanggar perintah Tuhan, akibatnya mereka harus alami sendiri. Tetapi hari ini kita boleh belajar akan satu kebenaran firman Tuhan. Saat kita menyadari bahwa setiap pelanggaran yang kita lakukan membawa akibat yang tidak baik, membawa akibat yang harus kita tanggung, kita bersyukur ada Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini, yang rela mati untuk kita. Dia mati dan bangkit dan naik kembali ke surga. Dan kita percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menerima keselamatan itu. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan bisa pulih kembali. Hubungan kita dengan Tuhan bisa kita nikmati setiap saat, kapan dan dimanapun kita mau lakukan. Saat adik-adik berjalan
minta pimpinan Tuhan. Tuhan hadir. Saat adik-adik mungkin sedang berada di sekolah, kalau nanti sekolah sudah mulai dibuka, adik-adik juga bisa minta perlindungan pimpinan daripada Tuhan. Dan kita juga boleh belajar bahwa dosa sebenarnya bukan hanya ada dalam pikiran kita, tapi ketika kita berkata-kata tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar di dalam Tuhan, itu juga sudah melanggar kebenaran firman Tuhan, dan itu membawa akibat yang kita alami masing-masing. Kita boleh belajar untuk selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga kita juga boleh belajar untuk mengisi pikiran kita tentang hal yang baik daripada Tuhan, tentang semua yang baik daripada Tuhan. Karena kalau kita memikirkan tentang suatu kebodohan, maka itu akan membawa akibat kebodohan juga buat kita. Tapi anak-anak Tuhan yang sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan, yang sudah menerima anugerah yang luar biasa daripada Tuhan, kita boleh menerima sukacita yang Tuhan sediakan, yaitu janji-janjinya yang akan kita nikmati sebagai anak-anak Tuhan. Kita menerima anugerah daripada Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan bukan karena perbuatan kita, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena anugerah daripada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang sudah menyatakan kasih-Nya buat kita semua, sehingga kita bisa datang kapanpun kepada Tuhan. Kita bisa berseru kepada Dia kapanpun kita mau datang kepada Tuhan. Dan kita mau dalam pikiran kita, perkataan kita, atau perbuatan kita seturut dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita memang tidak mampu, tapi ada kuasa Tuhan yang bisa memampukan kita untuk boleh melakukannya. Kita minta Tuhan yang pimpin kita setiap hari, sehingga kita juga bisa mengalami kemenangan itu. Kingdom Kids dimanapun berada, kakak percaya semuanya pasti rindu ada kebenaran firman Tuhan yang selalu bisa kita pikirkan. Karena kalau ada kebenaran firman Tuhan yang bisa kita baca, kita renungkan, dan itu mengingatkan semua Kingdom Kids akan kebenaran itu juga akan mempengaruhi pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Sehingga kita juga bisa menjadi saksi bagi orang lain, kita bisa menyatakan kasih kita kepada orang lain. Tapi kalau kita isi pikiran kita dengan hal yang gak baik, dengan hal yang gak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita mengisi pikiran kita dengan kebodohan. Maka kita bisa akan dengan mudah membenci orang, dengan mudah melakukan sesuatu yang gak benar. Akibatnya kita sendiri juga yang tanggung. Untuk itu, kakak rindu semua adik-adik Kingdom Kids dimanapun berada, bersyukurlah bahwa Tuhan Yesus sudah mengangkat kita menjadi anaknya dan memberikan kemenangan buat kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar bahwa dosa membawa akibat kebinasan bagi siapa saja. Tapi kami bersyukur ada nama Yesus yang berkuasa, yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi pengharapan kami, sehingga kami boleh menerima keselamatan itu. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, ada Tuhan yang boleh memimpin kami. Biarlah Tuhan yang hadir dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kebenaran firman Tuhan juga boleh nyata dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua para Kingdom Kids katakan, amin. Hari ini, jangan tutup dulu Alkitabnya ya. Kita mau ayat hafalan bersama-sama. Kita buka Alkitab kita ya. Sudah siap? Roma 6 ayat 23. Sekali lagi. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi
kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bisa? Sekali lagi ya. Kakak ajak semua adik-adik bangkit berdiri supaya ngikutin gerakan kakak. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Adik-adik, challenge hari ini adalah menggambar salib seperti ini. Setelah digambar, boleh ditempelin potongan-potongan kertas origami dengan berbagai macam warna. Setelah itu minta tolong papa mama untuk foto salibnya, kemudian dikirimkan ke bawah ini. Jangan lupa batas pengumpulan hari Senin. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, kung-kung. Hati-hati gunakan kakimu, kung-kung, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, kung-kung. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan matamu, coba. Hati-hati gunakan matamu, coba, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, coba. Kingdom Kids, hari ini berakhir sudah ibadah online kita. Tapi kakak percaya bukan untuk berakhir, untuk mengingatkan semua adik-adik yang ada di rumah untuk boleh terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita akhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. kami boleh menikmati ibadah online hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk boleh belajar, menaati, dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan sepanjang minggu ke depan dalam melakukan semua kegiatan kami selama di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya anugerah Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua anak-anak Tuhan katakan amin.